Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suryani. Saya salah satu dosen untuk mata kuliah statistik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai estimasi. Bahasa lain dari estimasi itu adalah pendugaan interval. Nah, pada pembahasan kali ini, pendugaan interval itu saya bagi menjadi 4. Jadi untuk pendugaan interval satu rata-rata, pendugaan interval dari selisih dua rata-rata, pendugaan interval satu proporsi, dan pendugaan interval selisih dua proporsi. Nah, berdasarkan dalil batas memusat yang pernah kita bahas di pertemuan ke-6, ya. Jadi nanti probabilitas dari distribusi normal itu nilainya akan berada di antara min Z alfa per 2 sampai Z alfa per 2. Nah, kita punya rumus kalau dari distribusi normal menjadi distribusi yang bukan normal ya. Nah, itu jadinya seperti ini. Kemudian setelah rumus ini disederhanakan, kita akan punya rumus yang seperti ini. Jadi pada dasarnya untuk pendugaan interval satu rata-rata itu rumusnya ada 3. Yang pertama adalah rumus yang ini. Rumus ini kita gunakan kalau kita lagi berbicara sampel yang besar, kemudian populasinya tak terbatas, atau dari populasi terbatas, jadi bebas, populasinya itu bisa terbatas atau tak terbatas, tetapi penarikan sampelnya itu dilakukan dengan pengembalian. Nah, kalian pakainya rumus yang ini, gitu. Kemudian, kalau seandainya kalian punya populasinya terbatas, tetapi sampelnya itu sebanyak N-nya hanya diambil tanpa pengembalian dari populasi dengan N elemen, kemudian sigmanya diketahui, kalian pakai rumusnya yang ini. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana kalau seandainya sampelnya ukurannya kecil? Berarti sampelnya itu kurang dari 30. Dan kalian ambil dari suatu populasi dengan pengembalian, tapi kalian nggak tahu sigmanya berapa. Paham ya? Jadi ada 3 rumus untuk pendugaan interval satu rata-rata ini. Jadi tergantung dari kasusnya. Nanti kalian lagi berbicara kasus yang mana? Nah, disesuaikan penggunaan rumusnya. Contohnya, 100 orang calon mahasiswa Akademi Ilmu Statistik sebagai sampel acak yang sudah mengikuti tes IQ mempunyai rata-rata IQ-nya sebesar 110 dan diketahui standar deviasinya itu 20. Dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%, buatlah pendugaan interval dari rata-rata IQ-nya. Nah, berarti dari soal ini kalian tulis dulu yang diketahui apa saja. X barnya 110 dari soal udah tahu, sigmanya 20, N-nya 100 ya karena tadi kita ngambilnya ya, jadi N-nya kita ngambil 100 mahasiswa di sini ya. Kemudian ini 1 min alfa ya. Ini 1 min alfanya itu adalah 95%. Nah, kemudian kalian berarti sampelnya kan berukuran besar, kemudian sigmanya diketahui, berarti kita pakai rumus yang pertama, gitu. Nah, ternyata untuk mencari rumus yang pertama itu kalian harus tahu nih Z alfa per 2-nya berapa. Karena Z alfa per 2-nya ini kita harus tahu nilainya berapa, nah kita cek dulu pakai tabel ini. Yang dimaksud dengan alfa per 2 ini berarti dia 2 arah, ya. Kita berbicara di distribusi normal yang 2 arah. Nah, tabelnya berbeda dengan distribusi normal yang biasanya ya. Jadi untuk Z, mau dia satu arah atau dia 2 arah, kalau diberikan tadi 1 min alfanya 95%, nah maka kita peroleh nih Z alfa per 2-nya 1,96. Kalau seandainya Z alfa Bu, berarti sama, nilainya juga 1,96. Jadi dia, mau satu arah atau 2 arah nilainya sama-sama 1,96. Bisa dipahamin sampai di sini?
ya, kalau diberikan 1 min alfanya 95%. Nah, kalau kita udah tahu 1,96 berarti kita masukkan ke sini. Sigmanya tadi udah diketahui, N-nya diketahui, X barnya diketahui. Nah, tinggal dihitung. Ternyata interval, dari rata-ratanya itu yang 106,08 sampai 113,92 itu akan memuat rata-rata IQ sebenarnya dengan tingkat keyakinan 95%. Jadi, rata-rata IQ yang sebenarnya itu pasti ada di antara nilai ini sampai ini. Paham sampai di sini? Oke, kalau tingkat keyakinannya 95%. Kalau tingkat keyakinannya berubah, bisa jadi bukan bisa jadi sih, memang akan berubah nih nilai mu-nya, gitu. Jadi tergantung dari tingkat keyakinannya berapa. Normalnya sih kita pakai 5% atau 95% gitu. Alfanya 5%, tingkat keyakinannya 95%. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Contoh yang kedua, 5 orang mahasiswa Fasilkom Universitas Unggul dipilih secara acak untuk kemudian diukur tinggi badannya. Nah, diperoleh datanya seperti ini. Nah, sebenarnya kan mahasiswa fakultas Fasil mahasiswa Fasilkom itu kan bukan cuma 5 ya, tapi saya ngambil cuma 5 sampel. Nah, saya minta kalian untuk membuat pendugaan interval nih. Kira-kira rata-rata tinggi mahasiswa Fasilkom yang sebenarnya itu berapa? Dengan tingkat keyakinan 95%. Jadi dengan saya mengambil sampelnya 5 orang, kira-kira kita bisa nggak sih memprediksi, rata-rata tinggi mahasiswa dari, semua mahasiswa yang ada di Fasilkom itu, kalau saya kasih tingkat keyakinannya 95%. Bisa dipahamin ya? Oke. Kita tulis dulu yang diketahui, N-nya 5, 1 min alfanya 95%. Kemudian karena ini datanya hanya, apa ya, sampel yang kita ambil itu kecil, berarti kita pakainya rumus yang ketiga, gitu. Nah, kita pakai rumus yang ini, gitu, ya. Nah, kalian butuh X bar karena di soal nggak dikasih tahu ya, jadi cari dulu X barnya. Kemudian kalian juga cari deviasi standarnya, pakai rumus yang pernah kita bahas di pertemuan ketiga ya. Diperoleh deviasi standarnya seperti ini. Nah, kalau kita pakai rumus yang ketiga ini, kamu kan butuh nilai dari alfa per 2. T alfa per 2 dengan N-nya berapa tadi? 5 ya? Alfa per 2 berarti 2 arah. Tadi kita punya tingkat keyakinannya 95%, berarti alfanya 0,05. Jadi kamu lihat yang 2 arah, alfanya 0,05, N-nya berapa tadi? 5 ya? Heeh. Berarti 2,571 yang ini nilainya. 2,571. Nah, 2, sorry. Ini 2,776 ya. Oke. Ini bukan N. Saya salah ya. Saya koreksi. Derajat kebebasan. Jadi derajat kebebasan itu untuk yang satu rata-rata itu rumusnya adalah N-1. Jadi kalau tadi N kamu adalah 5, berarti derajat kebebasannya itu 4. Karena 5 dikurang 1. Jadi kalian melihat derajat kebebasannya 4, 2 arah, alfanya 0,05. Nah, nilainya adalah ini nih. 2,776. 776. 2,776 bener nggak? Iya betul tuh. Gitu. Terus dimasukkan ke rumus yang ketiga tadi. Nah, kita peroleh mu-nya segini. Gitu. Jadi, pada interval 160,185 dan 179,815 itu akan memuat rata-rata tinggi mahasiswa Fasilkom UEU dengan tingkat keyakinannya 95%. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Pendugaan interval untuk 2 rata-rata. Nah, kalau 2 rata-rata rumusnya cuma 1, hanya ini saja, gitu ya. Dengan sigma dari ini rumusnya adalah dia, kemudian sorry, ada 2. Untuk N-nya lebih besar dari 30 rumusnya yang ini, kalau sigma 1, sigma 2 diketahui. Kalau
N-nya kurang dari 30 dan sigma 1, sigma 2 tidak diketahui, pakai rumusnya yang ini. Jadi perbedaannya hanya di sini nih. Kalau yang dia datanya besar kamu pakainya Z, tapi kalau datanya kecil kamu pakainya yang T, gitu. Paham ya? Begitu. Ini rumus S1 kuadrat dengan S2 kuadratnya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah keterangan dari notasi yang saya gunakan. Contohnya, lampu pijar merek ampuh memiliki rata-rata daya tahan 4.500 jam dengan deviasi standarnya 500 jam. Sedangkan lampu pijar merek baik memiliki rata-rata daya tahan 4.000 jam dengan deviasi standarnya 400 jam. Nah, diambilnya masing-masing 100 buah lampu pijar. Pertanyaannya, kalian disuruh membuat pendugaan intervalnya dengan tingkat keyakinannya 90%. Nah, kalian tulis dulu yang diketahui. Misalkan 1 merek ampuh, 2 merek baik. Nah, ini adalah dari yang diketahui dari soal yang sebelumnya. Kemudian cari dulu sigmanya, gitu. Nah, kita peroleh sigmanya seperti itu. Nah, Z alfa per 2-nya 1,645 ya. Jadi melihat tabel yang tadi. Nah, baru kalian masukkan ke rumus ini. Kamu pakainya Z karena tadi populasinya ukurannya besar. Gitu. Nah, sehingga kita peroleh nih bahwa selisih dari rata-rata daya tahan kedua lampu pijar itu akan berada di sini. Kalau dikasih tingkat keyakinannya 90%. Paham ya? Oke. Yang ketiga, pendugaan interval untuk satu proporsi, rumusnya seperti ini ya. Kalau populasinya berhingga, kalau populasinya tak berhingga. Gitu. Jadi ada 2 rumus, kalau populasinya berhingga kamu pakai yang ini, kalau populasinya tak berhingga pakainya yang ini. Nah, ini adalah keterangan dari notasi yang saya gunakan. Contohnya, 35 dari sampel random sebanyak 500 angkatan kerja dijumpai sedang menganggur. Kalian diminta untuk membuat interval keyakinan proporsi penganggur di daerah itu dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 90%. Nah, jadi kalian tulis dulu nih yang diketahui dari soalnya. X-nya banyaknya penganggur misalkan, kemudian diketahui berarti banyak penganggur itu 35 kan, dari N-nya 500. Nah, berarti kan kalau seperti ini populasinya berhingga ya, populasinya terbatas. Nah, kalian pakainya Z alfa per 2, karena tadi N-nya 500, gitu. Nah, kalian pakai rumus yang seperti ini. Kemudian diperoleh pendugaan intervalnya seperti ini. Gitu. Ya. Paham ya sampai di sini? Oke. Kemudian bagaimana kalau pendugaan interval untuk 2 proporsi? Ya, jadi kalau untuk 2 proporsi itu kalian harus cari P1, P2 sama S-nya. Nah, ini adalah notasi-notasi yang saya gunakan. Contohnya, BKKBN melakukan penelitian di 2 daerah untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara persentase penduduk yang setuju KB di daerah tersebut. Kemudian mau dibuat nih pendugaan intervalnya. Berapa sih selisih persentasenya gitu. Nah, ini yang diketahui. Ya. Jadi antara daerah D1 sama D2 itu masing-masing kita lakukan wawancara terhadap 120 orang. Kita tanya ini, siapa yang setuju KB, siapa yang tidak. Ternyata dari wawancara tersebut, kita peroleh kalau di daerah 1 itu cuma ada 90 orang yang setuju KB. Di daerah 2 ada 78 orang yang setuju KB. Nah, kalian diminta selisih dari persentase penduduk yang setuju KB. Nah, tadi kan kita tahu nih, yang setuju KB berapa tadi? 90 di daerah 1, kemudian di daerah 2 itu ada 78. Nah, kita pakai Z karena tadi N1 sama N2-nya itu datanya berukuran besar, ya. Nah, ini juga saya minta kalian untuk lihat lampiran 1 ya. Nah, kalian hitung dulu P1 sama P2-nya pakai rumus yang udah diberikan. Kemudian hitung S-nya, gitu. Nah, setelah diketahui semuanya, kalian tinggal masukkan ke rumus pendugaan intervalnya. Gitu. Nah, ternyata
pendugaan intervalnya itu berada di sini sampai sini, ya. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada materi ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Kalau masih ada yang belum kalian pahami, silakan kalian tanyakan pada dosen masing-masing ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.